Oke, baiklah. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Budiman dengan NIM H1011221017. Oke, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai yaitu permasalahan tentang pengaruh tingkat aktivitas fisik tubuh dan usia terhadap indeks massa tubuh. Jadi di sini saya ditugaskan untuk menganalisis sebuah data, sebuah penelitian yang diberikan sebagai berikut. Di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel X1 dan X2, di mana X1-nya itu sebagai tingkat aktivitas fisik tubuh, sedangkan X2-nya itu usia ditambah 17, maksudnya itu karena NIM saya tadi 17. Oke, jadi tugasnya di sini adalah merupakan analisis regresi berganda. Kenapa demikian? Karena terdapat dua variabel, yaitu variabel X1 dan X2. Oke, pertama-tama setelah di-input datanya ini, pertama yang kita lakukan adalah masuk ke data analis, kemudian kita analisis, didapatlah rata-rata untuk Y yaitu 23,72, standar errornya 1,6, sebagai berikut. Minimumnya 2, maksimumnya 40, jumlahnya itu 1186. Selanjutnya untuk yang variabel X1 diperoleh rata-ratanya itu 3,08, standar errornya 0,199, mediannya 3, mediannya 2, dan seterusnya sampai sum. Di sini dapat kita peroleh dari data analis dari Microsoft Excel. Kemudian untuk X2 ini diperoleh 51,58, standar errornya 2,8, median 50, mediannya 42, minimum 17, maksimumnya 82. Seperti itu. Jumlahnya itu 2579. Selanjutnya kita akan menganalisis regresinya. Pertama kita masuk dulu ke data analis yang terdapat pada Microsoft Excel, yang terdapat pada kolom itu data. Kemudian kita pilih regression, maka diperolehlah sebagai berikut, yaitu summary output, di mana multiple-nya ini multiple R ini merupakan korelasi dari hubungan antara variabel X1 X2 terhadap Y. Jadi diperoleh itu 0,63, di mana kalau lebih dari atau sama dengan 0,63 ini korelasinya disebut korelasi yang kuat. Kemudian R square-nya, R kuadratnya itu diperoleh ini 0,40499. Selanjutnya adjusted R square-nya itu 0,379677. Oke. Kemudian kita peroleh UGF-nya itu 15,99, sedangkan significance F-nya itu 0,000, di mana ini lebih besar daripada ini ya. Nah, dari coefficient standard error ini kita peroleh, yang ini standard error, kemudian ini coefficient. Di sini kita peroleh bahwa intercept ini dimaksudkan adalah konstanta dari persamaan tersebut, sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan interceptnya itu adalah konstanta angka 7,
42 42 98 98 403 403. Kemudian kita tambah rumusnya 5,167 bla bla bla. Itu adalah untuk koefisien dari X1, kasih X1. Kemudian kita tambah lagi, yaitu koefisien dari X2 itu 0,0072429 itu sebagai koefisien dari X2. Ini kan X-nya X2. Nah, setelah itu sebelum itu harusnya kita cek dulu tabel persebarannya, ini normal probability plot. Nah, di sini kita peroleh sebagai berikut, di mana ini semua dapat kita cari menggunakan Microsoft Excel di menu data, kemudian masuk ke analisis data analis. Sini diperoleh, nah diperoleh seperti ini. Untuk usia, sudah plotnya sebagai berikut. Kemudian normal probability plotnya, usia land plotnya. Ini adalah persebarannya, ini linear. Oke, sebagai berikut. Nah, tadi kan kita belum ada menjelaskan tentang t-startnya dan p-value-nya. Nah, di sini nih dari nilainya ini bahwa nilai p-value terhadap X1 dan X2 itu tidak signifikan sama gitu. Jadi X1 sama X2 itu tidak signifikan. Kemudian T startnya itu pada X1 itu 5,6477011107, kemudian untuk X2 itu 0,11282097. Dimana tadi kita menggunakan itunya 90% tadinya. Oke, mungkin demikian yang dapat saya presentasikan. Jika terdapat salah kata atau kurangnya ilmu pemahaman tentang ini, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.